Film ini menceritakan tentang dua kelompok geng motor yang ingin menguasai Jakarta dan menunjukkan siapa yang terkuat di antara mereka. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar gua semangat buat upload video yang lain. Baik, tanpa lama-lama lagi guys, kita langsung ke videonya. Film diawali dengan dua kelompok geng motor yang sedang tawuran di sebuah pelabuhan, di mana geng motor ini bernama Akberus yang diketuai oleh Argantara dan satunya diketuai oleh Baron. Setelah sekian lama tawuran, anggota dari anak Akberus yang bernama Aska ditusuk oleh lawannya sehingga dia pun meninggal. Dan tak lama atas kejadian itu, polisi pun datang dan membubarkan mereka. Kemudian Sin diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Sera. Dia memiliki keluarga yang harmonis dan sahabat yang menyayanginya. Tak hanya itu, dia adalah murid berprestasi dan mantan wakil ketua OSIS di sekolahnya. Saat mau masuk dalam kelas, Argantara dan gengnya pun datang. Saat Sera dan sahabatnya melihat mereka, dia berhenti sejenak dan membicarakannya. Saat jam pelajaran selesai, siswa yang bernama Aldi memberitahukan kepada Sera untuk datang menemui Bu Betty di ruangannya. Ya, dan ternyata Sera diberi tugas oleh Bu Betty untuk mengawasi hukuman Argantara gara-gara dia membawa miras dan rokok ke sekolah. Belum selesai dengan hukumannya, Arga malah dengan santai mengeluarkan rokok dari sakunya. Dia seperti sengaja membuat Sera kesal. Ketika sesampainya di rumah, Sera tidak sengaja mendengar percakapan orang tuanya. Yang bikin Sera penasaran adalah percakapan yang membicarakan tentangnya. Lalu Sera bertanya kepada mereka apa yang dibicarakan. Dan ternyata percakapan tadi adalah perjanjian ayah Sera dan temannya, yakni untuk menikahkan anaknya kelak saat sudah dewasa. Bukan tanpa alasan, ayah Sera berhutang budi sebelumnya pada temannya itu, yakni temannya sudah mendonorkan separuh ginjalnya untuk ayah Sera. Akan tetapi temannya pun meninggal dunia lantaran hidup dengan satu ginjal. Mendengar perjanjian itu, Sera pun kesal dan kecewa pada ayahnya. Lalu Sera pun pergi ke kamarnya. Di malam hari, Sera pun diajak oleh orang tuanya untuk dinner bersama, yakni bersama keluarga teman ayahnya itu. Dan tak disangka, teman ayah Sera itu adalah ayahnya Argantara. Sera pun terkejut melihat itu karena dia akan dijodohkan dengannya. Saat Sera ditanyai oleh orang tuanya mengenai pernikahan itu, dia keberatan mengenai hal itu. Berbeda dengan Arga yang sangat setuju dengan pernikahan itu. Keesokan harinya, saat di sekolah, Sera berunding dengan Argantara untuk membatalkan pernikahan itu. Akan tetapi, Arga menolak dengan alasan mau berbakti dengan orang tuanya. Setelah percakapan mereka selesai, Sera ditelepon oleh ibunya untuk segera ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Sera kaget dan sedih melihat ayahnya terbaring di tempat tidur. Setelah mendengar cerita ibunya mengenai ginjal ayahnya itu, Sera pun merubah keputusannya saat kemarin menolak keras tentang pernikahan dengan Argantara. Setelah itu, Sin diperlihatkan pernikahan Sera dan Argantara. Akan tetapi, pernikahan ini dirahasiakan dari sekolah dan teman-temannya. Hari berikutnya, setelah mereka menikah, Arga memutuskan untuk tinggal berdua di rumah almarhum ayahnya. Sera selalu dibuat kesal oleh tingkah laku Argantara. Sebaliknya, Arga tak henti-hentinya berbuat usil ke Sera. Dasar mesum! AC kamar gue mati. Karena bangun kesiangan, Sera dan Argantara pun telat ke sekolah dan dihukum berdua dengan hormat ke bendera sambil menghadap ke matahari. Di malam harinya, saat di rumah, Sera dibuat ngomel-ngomel karena sudah larut malam. Arga belum juga pulang ke rumah, dan tak lama kemudian terdengar suara motor milik Argantara. Sera pun terkejut melihat Arga pulang dengan penuh luka-luka di tubuhnya. Sembari luka Arga diobati oleh Sera, sambil lalu Arga bercerita tentang konflik geng motor miliknya dengan geng motor lain. Di sini dia bercerita dulunya dia adalah anak yang baik dan nurut pada orang tuanya. Akan tetapi semua berubah ketika ayah Arga meninggal dunia dan ibunya menikah lagi dengan Papa Aldi. Tentunya Arga tidak nyaman akan hal itu. Lalu dia merasakan kenyamanan bersama teman-teman dan gengnya. Adegan tawuran yang berada pada scene awal tadi juga menjadi alasan Arga dan gengnya mencari bukti atas pelaku pembunuhan Aska yang dianggap seperti kakaknya sendiri. Suasana mendadak
tidak berubah ketika Arga mulai menggoda Sarah lagi hingga dia kesal dan baper. Keesokan harinya di sekolah, Sarah mulai memandangi Arga dengan perasaan yang berbeda. Tiba-tiba Aldi datang dan mengajak Sarah untuk mengerjakan tugas di kafe. Sesampainya di rumah, Arga melarang Sarah buat pergi sama Aldi. Dia juga mengingatkan pada Sarah bahwa Aldi itu saudara tirinya dan Arga sangat membenci Aldi lantaran dia sudah menghina ibunya. Di tempat lain, ayahnya Aldi dan ibunya Arga berada di apartemennya tempat Aldi tinggal, yakni untuk bertemu sama Aldi. Akan tetapi, seperti biasa, Aldi masih kecewa sama ayahnya dan tidak mau bertemu dengannya. Aldi semakin dibuat kesal karena Sarah membatalkan ajakan sebelumnya. Hari berikutnya di sekolah, Arga melihat Sarah diajak Aldi buat pulang bareng. Akan tetapi, tiba-tiba Arga langsung nyerobot mengajak Sarah pulang dan memanggil sayang. Sarah marah dan pergi meninggalkannya. Kan tetapi, dengan terpaksa Sarah menerima ajakan Arga karena dia tidak mau semuanya tahu kalau mereka sudah menjadi pasangan suami istri. Dan semua temannya terkejut mengira Arga dan Sarah sudah jadian. Sesampainya di rumah, Arga kembali menggoda Sarah dengan cara mencium pipinya hingga membuat Sarah baper dan senyum-senyum sendiri di kamarnya. Keesokan harinya, Sarah ditegur oleh sahabatnya karena dia jadian dengan Arga. Mengingat dulu Sarah sangat membenci Arga dan geng motornya. Saat di kantin, Sarah melihat Arga berpelukan dengan wanita lain. Sarah pun marah dan pergi. Tak lama kemudian, saat di parkiran, teman-teman mereka pun mendengar percakapan suami istri ini. Suami istri? Saat yang bersamaan, salah satu anggota Agberus ngasih kabar kalau sekolahan mereka sedang diserang oleh geng Baron. Tak pikir panjang, Arga sebagai ketua Agberus ini langsung menuju ke lokasi. Seperti biasa, setelah tawuran, Arga dan teman-temannya pun dihukum oleh Bu Betty. Atau kalian memang senang ketemu saya? Ya enggak lah. Setelah pulang sekolah, Sarah pun berusaha menjelaskan pada sahabatnya ini mengenai hubungannya dengan Argantara. Dan akhirnya, sahabatnya ini pun mengerti tentang keadaan Sarah. Di malam harinya, Arga mengajak Sarah ke pasar malam untuk menjelaskan tentang wanita yang dipeluk sebelumnya. Tak hanya itu, dia juga mengingat tanggal pernikahan mereka. Dan dia minta satu hal pada Sarah. Yang udah halal boleh. Sesampainya di rumah, Arga pun meminta izin tidur bareng bersama Sarah. Dan Sarah tersipu malu mendengarnya, lalu mengatakan, "Ya, boleh." Di luar dugaan, sebelum Arga datang ke kamarnya, Sarah browsing di internet apa saja yang harus disiapkan untuk malam pertama. Dan mereka pun, ya gitulah layaknya pasangan suami istri, ya kan? Pijitin aku dong. Pegel. 2 bulan berlalu. Di pagi hari, Sarah tidak enak badan dan memutuskan tidak masuk ke sekolah. Arga pun berangkat sendirian setelah berpamitan pada istrinya itu. Sarah tiba-tiba ingat sesuatu, ternyata dia telah datang bulan. Dan sahabatnya pun menyarankan buat cek tes kehamilan menggunakan tes pad. Dan tak disangka, hasilnya pun Sarah positif hamil. Akan tetapi, Sarah sangat terkejut dan tidak mau itu terjadi. Di malam harinya, Sarah menceritakan ke suaminya itu apa yang sudah terjadi pada dirinya. Arga pun terdiam hingga membuat Sarah emosi. Dan dengan sabar, Arga pun menenangkan kepanikan Sarah. Ya, meskipun dia sendiri juga bingung apa yang akan dia lakukan. Scene beralih ke markas Agberus yang sudah diacak-acak dan berantakan, serta Arga yang disalahkan oleh teman-temannya karena akhir-akhir ini waktunya lebih tersita bersama istrinya itu. Tak berselang lama, Arga dan gengnya pun mendatangi markas Baron dan kawan-kawan, yakni untuk membalas dendam. Mendengar keributan itu, polisi pun datang dan menangkap mereka semua. Di penjara, Ibu Argantara datang mau membebaskan Arga untuk pulang ke rumahnya. Tetapi, Arga tidak mau keluar kalau teman-temannya tidak ikut bebas bersamanya. Sesampainya di rumah, Arga dimarah-marahi oleh istrinya itu dan menyuruh Arga untuk keluar dari geng motornya itu, serta mengingatkan Arga supaya memikirkan juga masa depan mereka dan juga anaknya. Akan tetapi, Arga tidak menanggapi perkataan istrinya itu. Malahan, dia pun pergi keluar rumah setelah ocehan Sarah dan meninggalkan Sarah sendirian di rumah.
Di sisi lain, teman Arga diam-diam membuntuti salah satu anggota geng Baron hingga ke suatu tempat yang rahasia, dan tak disangka ada Aldi juga di sana yang lagi membicarakan sesuatu bersama Baron. Arga pun syok dan kaget mendengar hal itu. Keesokan harinya di halte sekolah, Sera pun duduk sendirian dan dihampiri oleh Aldi. Aldi memancing Sera buat cerita perihal masalahnya dengan Arga. Tak lama kemudian, taksi yang dipesan oleh Aldi pun datang. Ia menawari Sera untuk ikut bersamanya karena taksi pesanan Sera di-cancel dan cuaca juga sedang hujan lebat. Mau tidak mau, Sera pun menerima tawaran Aldi. Sesampainya di rumah ibunya, Sera dibuat terkejut melihat Arga yang sudah ada di sana. Seketika, suasana pun berubah. Mereka pun bertengkar kembali, yakni Arga mempermasalahkan Sera yang pulang dengan laki-laki lain, yaitu Aldi, sedangkan Sera sangat kecewa pada sikap Arga yang lebih memprioritaskan gengnya daripada istri dan anaknya. Mendengar perkataan Aldi sebelumnya yang disampaikan Sera ke Arga, seketika emosi Arga pun memuncak. Ya, tak banyak bicara, Arga pun langsung keluar dan menemui Aldi. Dan apa yang terjadi? Ya, Arga pun langsung menghajar Aldi, tapi beruntung saja tak lama itu kedua orang tua Sera pun datang dan melerai mereka berdua, dan Sera menyuruh Aldi untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya saat di sekolah, Sera dan Arga dibuat terkejut mengetahui semua teman-temannya sudah tahu tentang pernikahan mereka. Sera, Arga, dan kedua orang tuanya pun dipanggil kepala sekolah untuk menjelaskan tentang pernikahan mereka. Setelah mengetahui larangan dan peraturan di sekolah, Sera dan Arga terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Ya, mendengar hal itu, Sera pun sedih dan keluar dari ruangan kepala sekolah. Pada saat Arga mengejar Sera, teman-teman Arga datang dan mengetahui siapa yang sudah menyebarkan status pernikahan mereka. Akan tetapi, Arga tidak memperdulikannya dan terus mengejar Sera. Setelah kejadian itu, Arga pun mengumpulkan anak-anak Agberus dan berencana untuk menyerang markas Baron secara besar-besaran. Di malam harinya, Sin diperlihatkan Sera yang sedang sedih atas pernikahannya dengan Arga. Akan tetapi, sahabatnya itu terus memotivasi Sera untuk tidak menyerah dengan keadaannya sekarang dan mengatakan bahwasanya Arga itu sebenarnya sudah lama suka pada Sera. Dia melakukan kenakalan di sekolah agar dihukum dan selalu diawasi oleh Sera. Sahabatnya juga bercerita bahwasanya ketua utama geng Baron adalah Aldi, di mana geng ini selalu mencari gara-gara dengan gengnya Arga, dan sekarang anak-anak Agberus melakukan penyerangan besar-besaran ke markas Baron. Di sisi lain, Arga bersama anak buahnya telah sampai ke markas Baron dan pertarungan pun dimulai. Saat pertarungannya dengan Baron, Arga terus memancing dia buat mengaku bahwa dia yang sudah membunuh Aska, teman Arga yang mati di scene pertama tadi. Akhirnya, Baron pun mengaku kalau dia pembunuhnya. Dengan cerdik, Arga pun merekam semua percakapannya sebagai bukti nanti. Setelah Baron berhasil dikalahkan, Arga pun langsung memburu ketua utamanya, yaitu Aldi. Sesampainya di atap, Arga langsung bertemu dengan Aldi. Di sanalah Aldi juga bilang kalau nasibnya sama dengan Arga. Ketika ayahnya memutuskan untuk nikah lagi, dia merasa sedih dan kecewa. Sampai akhirnya ada Baron dan teman-temannya yang mengajaknya untuk bergabung dan menjadikannya dia sebagai ketua utama. Dendam Aldi kepada Arga semakin memuncak ketika dia tahu wanita yang dicintainya, yaitu Sera, menikah dengan Arga, dan duel sengit pun terjadi. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk membubarkan mereka. Polisi juga menemukan rekaman Arga tentang pembunuhan Aska, dan Baron pun ditangkap. Hingga akhirnya, Sera dan temannya pun juga datang menghampiri Arga dan Aldi dan melerai pertarungan mereka. Arga dan Aldi terdiam sejenak mendengar perkataan yang diucapkan oleh Sera. Hingga akhirnya, suara ledakan keras dan kebakaran besar pun terjadi. Untungnya, mereka berhasil menghindar dan selamat dari kebakaran itu. Di kantor polisi, Arga dan pengacaranya membicarakan soal kasusnya, dan di sisi lain terlihat Sera yang sedang memeriksa kandungannya bersama ibunya. Kemudian ayah Sera pun datang dan memberitahu Sera kalau mereka tidak jadi dikeluarkan dari sekolah.
Setelah itu, scene diperlihatkan Sera dan Arga sedang duduk santai berdua di atas atap bangunan. Arga menceritakan bahwa hubungannya dia dengan Aldi sudah berdamai dan membaik. Arga sudah lepas jabatan ketua dari Agberus, sedangkan Aldi juga sudah keluar dari geng Baron. Kelulusan mereka pun tiba. Kehidupan mereka kini menjadi lebih baik. Scene juga diperlihatkan Arga sedang menemani Sera melahirkan anak mereka, dan film pun berakhir. Thank you buat kalian yang sudah nonton sampai selesai ya guys. Buat kalian yang mau request film apa yang mau Mimin review, silakan komen di kolom komentar ya guys. Gua Sena cabut dulu. Dadah.